Apalagi contohnya, yang punya utang ya secara riba bisa bebas dari itu. Bebas maksudnya kebayar, selesai, itu maksudnya. Berarti itu hari kemerdekaan. Yang pengen diet menurunkan berat badan dan dia sukses, berarti itu hari kemerdekaan. Yang ingin berhenti ngerokok, misalkan, kan nggak gampang ya, dia bisa berhenti. Oh, berarti itu hari kemerdekaan. Kita ngaji ini merdeka dari kemalasan, maka ini harus kita rayakan. Pulang dari ngaji nanti dirayakan. Wah, dirayakan hari kemerdekaan. Sholat 5 waktu yang kita lakukan mengampuni dosa kita. Wah, itu layak sekali menjadi hari kemerdekaan kita dari dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Setuju atau tidak? Maka ternyata kalau kita lihat ternyata banyak sekali hari kemerdekaan pribadi yang luar biasa harus kita rayakan sebagai bentuk apresiasi bagi kita. Setuju atau tidak nih? Baik, sebelum kita masuk ke materi kita, antara apa tadi? Temanya? Saya sampai lupa bahasanya itu. Antara apa, Bu? Karena itu nanti kita ngambil dari Al-Hikam antara apa? Antara ibadah Antara ibadah dan dan kesibukan kesibukan duniawi. Sebenarnya kita akan membahas Al-Hikam yang kedua. Hikmah yang kedua dari kitab Ibnu Athaillah Al-Hikam. Dari hikmah ini diambil judul tadi, antara ibadah dan kesibukan dunia. Baik jamaah sekalian, kita memohon kekuatan terlebih dahulu agar kita diberikan kemampuan untuk memahami dan konsentrasi. Mari kita tengadakan tangan semua. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Tabarra'na min hawlina wa quwwatina wa ilmina waltaja'na ila hawlika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. Allahumma inna nas'aluka quwwatal hibsi wa sur'atal fahmi wal isti'ab wa safa'adz dzihn walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para asatiz yang hadir ya. Mungkin ada yang di belakang atau di mana. Semoga para guru-guru dan para pimpinan senantiasa di dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Al-Hikam itu sebenarnya adalah hanya quote-quote, kata-kata pendek, sekitar 200-an lebih kurang lebih. Yang panjang itu syarahnya, penjelasan para ulama tentang quote-quote ini. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas quote yang pertama, hikmah yang pertama. Hari ini kita memasuki hikmah yang kedua. Apa bunyinya? Masih. Barakallahu fiik, masih. Bunyinya seperti ini. Silakan kalau mau ditulis ya. Bunyi quote-nya atau hikmahnya. Keinginanmu untuk fokus ibadah padahal Allah menempatkanmu untuk berusaha, untuk bekerja, berusaha. Itu merupakan adanya syahwat yang tersembunyi pada dirimu. Ya, koma, karena masih ada lagi kalimat berikutnya. Sedangkan keinginanmu untuk berusaha padahal Allah menempatkan dirimu pada posisi fokus ibadah
adalah bentuk penurunan dari cita-cita yang tinggi. Berarti kamu turun cita-citanya. Inilah bunyi hikmah yang akan kita bahas. Jadi ada orang yang kalau urusan dunia selalu kebuka ya. Gitu ya. Ada aja gitu jalan dia kalau untuk cari dunia. Tapi ada orang kalau urusan dunia tuh bagi dia tuh selalu susah dapatnya. Tapi kalau urusan untuk sholat, puasa gitu ya, untuk urusan ibadah itu dibuka oleh Allah tuh. Ya, ada orang itu misalkan kalau lewat di perapatan aja, eh, kenapa saya bilang, saya bau cium duit nih katanya. Kayaknya di pojokan itu kalau dibuat warteg kayaknya pas, saya cium duit di situ. Ada orang-orang yang memang oleh Allah itu ditempatkan di tempat yang memang mudah usaha. Mudah apa? Mudah cari duit, mudah bekerja, ya kan? Ada orang itu untuk itu dia lingkungannya nggak kondusif untuk buka usaha. Jadi dia ini memang ditempatkan untuk ibadah. Ini keadaan ini. Maka baru hikmah tadi berbunyi apa? Keinginanmu untuk fokus ibadah. Nah, padahal Allah menempatkanmu di tempat yang berusaha. Bekerja, berdagang, berbisnis, bekerja, menjadi misalkan dokter, menjadi ini. Itu menunjukkan di dalam dirimu ada syahwat yang tersembunyi. Nah, kata supaya paham tadi maksudnya tadi ya. Sedangkan kamu ingin banting setir. Oh. Misalnya saya nggak mau jadi ustadz lah, saya mau jadi pengusaha aja gitu. Banting setir gitu kan. Padahal saya ini ditempatkan untuk jadi ustadz, untuk jadi pendakwah, atau saya ini untuk ahli mimpin zikir misalkan gitu ya. Udah di situ. Terus saya mau banting setir, saya mau jadi pengusaha aja. Padahal Allah tempatkan saya di makom fokus ibadah tadi. Kata Ibnu Athaillah itu berarti kamu turun cita-citanya. Cita-citamu turun menjadi rendah cita-citamu. Nah itu kira-kira terjemah dari Al-Hikam tadi. Terjemahnya begitu. Sudah mulai paham ya? Hikmah yang ditulis tadi sudah mulai ngerti maksudnya? Baik. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita ini perlu mengenal diri kita. Saya ini ditempatkan oleh Allah di mana nih? Gitu lah. Jangan sampai nanti kita kemudian banting setir. Betul atau tidak nih? Kita ditempatkan oleh Allah untuk tajrid. Tajrid ini sebenarnya bahasa tasawuf, bahasa ilmu tazkiyatun untuk totalitas lebih banyak ibadah. Lalu kita ingin tinggalkan ini untuk lebih banyak berusaha dunia. Atau ada juga orang yang sebenarnya ditempatkan dalam makam usaha, asbab namanya, dari kata sebab. Memang udah pakarnya dia ini untuk asbab, untuk bikin bisnis gitu ya. Untuk bekerja. Terus tiba-tiba dia mau gulung tikar, enggak anak saya maunya di masjid aja deh. Saya sehari-hari mau ikut pengajian aja. Nah, ini dia berarti pengen ke makam tajrid. Jadi ada dua makam, apa? Tajrid, asbab. Nyambung ya? Tajrid apa, Bu? Tajrid itu kayak ibu kerjanya ngaji aja gitu, zikir aja, tajrid. Iya kan? Puasa aja. Nah, itu namanya tajrid. Kalau asbab, ini profil yang memang cari dunia. Ya. Nah, Allah itu menempatkan kita di tempat yang berbeda, beda-beda kita. Ada orang yang ditempatkan oleh Allah di makam tajrid. Kalau kita ditempatkan di makam tajrid, lalu kita bilang, aduh, saya sudah mulai mikir nih.
mau cuti jadi ustadz. Misalkan gitu. Mau cuti saya jadi mimpin, jadi imam di masjid ini kayaknya. Kayaknya kalau jadi pengusaha oke lah saya. Ya kan? Kata Ibnu Athaillah, kamu ingin pindah dari keadaan tajrid, Allah tempatkan kamu di situ, kamu ingin jadi pengusaha, kamu ingin jadi profesional di kantor apa gitu, mau jadi pekerja, itu penurunan dari cita-cita yang tinggi, turun kelas kamu. Gitu ya. Atau kamu pengen tajrid, udah punya perusahaan, punya karyawan ribuan. Aduh, kayaknya saya ini urusan dunia ini terus lah. Saya kayaknya mau jual aja tuh perusahaan saya. Saya mau fokus ibadah saja. Mau berarti dari asbab pindah ke tajrid. Kata Ibnu Athaillah, itu bentuk ada syahwat tersembunyi di hatimu. Ya, saya masih menerjemahkan ini, belum menjelaskan. Oh begitu maksudnya. Sudah siap belum nih? Karena kajian beliau ini ya dibilang berat-berat, tapi kalau ngerti langsung jelek ke sini. Langsung jelek ke sini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, kata pensyarahnya ini adalah Syekh Ramadan Al-Buti. Kita itu sebaiknya mengenal Allah tuh tempatkan kita di mana, jangan sembarang pindah-pindah. Gitu ya. Know yourself. Gitu ya. Kenali dirimu, kamu tuh ada di mana nih Allah tempatkan. Supaya kamu jangan sampai memilih tanpa melibatkan Allah. Kamu memilih sesuai dengan pikiranmu, jangan. Kamu kalau mau pilih itu sesuai dengan yang Allah pilih. Jangan sesuai hanya sekedar pikiranmu. Nah itu ya, nyambung ya. Bagaimana caranya supaya nggak salah pilih? Saya mau pilih fokus usaha atau mau fokus ibadah? Kira-kira gitu ya. Nah, kamu renungkan dirimu itu ada di mana. Gitu ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke syarahnya. Bagian yang pertama dari hikmah tadi. Keinginanmu untuk fokus ibadah, padahal Allah menempatkan kamu pada kondisi pengusaha atau berusaha. Kamu itu Allah sudah kondisikan berada di tempat kamu itu harus berusaha, harus bekerja, harus berbisnis. Kamu malah pengen fokus ibadah. Kata Ibnu Athaillah, kalau itu caranya berarti kamu itu ada syahwat tersembunyi dalam hati. Nah, gimana menjelaskan ini? Seorang laki-laki baru saja berkeluarga, pengantin baru. Ini pengantin lama di sini kayaknya. Habis nikah setahun atau lebih dia dikaruniai anak oleh Allah. Ya, nikah punya anak. Nah, kira-kira kalau orang seperti ini kira-kira Allah tempatkan di mana dia? Fokus ibadah atau dia mestinya bekerja berusaha untuk menafkahi keluarganya? Hah? Bekerja dan berusaha untuk menafkahi keluarganya. Ini berarti orang ini ditempatkan oleh Allah di kondisi asbab namanya. Apa? Asbab. Nah, tiba-tiba ini suami ini berpikir, saya kayaknya harus naik level lah. Saya ingin meningkatkan tawakal saya kepada Allah. Saya ingin kuat tauhid saya. Karena itu setelah menikah ini untuk meningkatkan ketawakalan saya, ketauhidan saya, toko saya tutup. Saya mau resign dari kantor. Ya namanya katanya kalau udah nikah pasti ada rezekinya, ada aja. Istri itu membawa rezeki, punya anak membawa rezeki.
Saya mau tawakal, mau tirakat saja sama Allah. Udah gitu pakai dalil lagi. Ya, surat Al-Ankabut. Fabtaghu 'indallahir rizqa. Carilah rezeki dari Allah. Jadi nggak usah bekerja, langsung aja minta kepada Allah. Nggak usah pakai perantara-perantara, pakai kerja-kerja nggak perlu. Kita harus meningkatkan tawakal dan tauhid kita kepada Allah. Kalau kita minta sama Allah langsung kan segalanya itu adalah tentara Allah. Semuanya bisa Allah tundukkan untuk membuat rezeki itu datang kepada saya. Kayaknya saya harus segera mengucilkan diri dari kesibukan dunia. Ah, benar dia. Resign dari kantor, tokonya dia tutup, ya. Maka untuk orang yang seperti itulah bagian yang pertama ini ditulis oleh Ibnu Athaillah. Kalau ketemu orang kayak gitu ingatkan. Keinginan dia untuk fokus ibadah, tirakat, padahal Allah tempatkan dia untuk punya tanggung jawab bekerja, berusaha. Oh, itu berarti dia memenuhi syahwat sembunyi. Wah, kelihatannya doang kayaknya mengatasnamakan tauhid topeng, meningkatkan ketawakalan. Itu mah sebenarnya syahwat tersembunyi. Wah, ini luar biasa. Udah mulai nyambung? Udah mulai nyambung kan nih? Memang tampaknya alasan luarnya sih kelihatannya ingin meningkatkan tawakal. Ingin fokus untuk Allah. Kelihatannya doang. Itu zahirnya. Tapi sebenarnya di batinnya ada hawa nafsu yang dia sangat inginkan. Jadi dia bukan menginginkan Allah, menginginkan hawa nafsunya. Kenapa? Karena boleh jadi ada di pikirannya adalah ingin membangga kepada manusia nih. Lihat nih gua pengantin baru saja, kerjaan aja tuh saya tinggalin karena saya tawakal kepada Allah. Wasit gitu ya. Saya ini punya istri, punya anak kan lagi butuh-butuhnya nafkah. Nih buktiin nih keimanan saya nih. Saya resign dari kantor. Itu syahwat tersembunyi. Ada semacam ujub dan ingin menunjukkan kalau dia itu hebat tauhid. Nah itu syahwat tersembunyi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berada di kondisi asbab, kalau saya nyebut asbab sudah paham maksudnya ya? Sudah paham ya? Punya tanggung jawab, harus menafkahi, ya kan gitu. Maka hendaknya hubungan kita kepada Allah itu tidak boleh semata-mata untuk kepentingan kita. Nggak boleh, itu ego namanya, syahwat tersembunyi namanya. Betul nggak? Tapi hubungan kita dengan Allah harus dibangun berdasarkan untuk kepenting orang-orang di tanggung jawab kita. Siapa dia? Istri kita. Siapa dia? Anak kita. Sehingga kalau kita cuma tinggalkan bekerja usaha tadi demi memuaskan saya mau tawakal, saya mau tirakat, itu hawa nafsumu. Karena hanya memenuhi egomu. Padahal kamu kalau punya tanggung jawab bekerja tadi, mestinya kamu berinteraksi dengan Allah itu bukan untuk kepentinganmu saya, tapi untuk kepentingan siapa? Istrimu, anakmu. Apalagi kalau tanggunganmu masih ada ibumu, mungkin ayahmu, mungkin fakir miskin yang selama ini kau beri. Oh, luar biasa. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kau mengatakan saya kan sangat kepada Allah. Saya itu sangat terlalu yakin kepada Allah. Saya pasti dapat rezeki. Misalkan. Iya kamu berada di level itu. Lalu apa hakmu kemudian menyeret keluargamu untuk langsung berada di level sikoh kepada Allah tadi? Apa hakmu? Maka zuhudmu hanya untuk hawa nafsu. Ya, gitu. Kau nggak mikirin istrimu, kau nggak mikirin anakmu.
Keren kan? Subhanallah. Itu hawa nafsu itu. Itu bukan tauhid itu. Itu bukan tawakal itu. Keren banget. Saya mau tanya, Abu Bakar itu kalau infak hartanya semuanya nggak? Semuanya loh Abu Bakar. Tapi ingat, istrinya udah di level yang sama. Iya, ingat itu. Anak-anaknya udah di level yang sama. Jadi bukan memenuhi egonya. Tapi memang orang-orang yang itu sudah selevel dengan dia. Jadi kalau kita atas nama keyakinan pribadi, padahal banyak orang-orang yang kita tanggung sehingga sesungguhnya kita berada di makam asbab, mestinya berikhtiar, berusaha, lalu kita tinggalkan usaha itu berarti kamu ada hawa nafsu untuk dirimu. Bohong itu, bukan karena Allah. Ya, lihat ini tameng-tameng dan topeng-topeng, seolah-olah agamis, religius, padahal hawa nafsu. Keren ya? Keren atau enggak keren nih? Bukan saya maksud saya yang keren. Kalau saya emang udah keren. Kata istri saya. Maksud saya hikmahnya beliau ini keren banget. Nanti akan terasa lagi. Nah, inilah kata pensyarahnya, kata Syekh Ramadan Al-Buti, kita itu dalam bersikap jangan melampaui timbangan sebagaimana surat Ar-Rahman. Allah tatghaw fil mizan. Jangan melanggar mizan timbangan. Maksudnya timbangan itu apa? Allah yang memberikan timbangan. Kamu diberikan Allah posisi punya tanggung jawab. Mestinya kamu itu berada di maqam berikhtiar, berusaha, bekerja. Karena Allah menempatkan kamu dalam timbangan ini. Jangan langgar itu. Berarti tidak boleh kamu hidup untuk dirimu saja kalau kayak gitu. Kamu harus hidup untuk dirimu dan keluargamu. Itu yang benar timbangan agama, gitu loh. Kecuali kalau kamu jombloan dan jomblowati, ya kan? Tapi kalau kau ada tanggung jawab yang mesti kau nafkahi, berarti kamu ditempatkan oleh di makam usaha, berikhtiar. Nah, kalau kamu berada di makam itu, maka yang diinginkan oleh agama bukannya kamu tirakat, fokus, ibadah meninggalkan usaha, bukan. Justru agama ini memerintahkan kepadamu untuk berusaha keras bagaimana memberikan kehidupan yang nyaman buat keluargamu. Bagaimana kamu mendidik kesehatan untuk keluargamu baik jasmani, rohani, akal. Bagaimana anak-anakmu bisa sekolah di Sapana, SPP-nya nggak telat. Gitu misalkan begitu, ini bukan pesanan ini. Ini langsung begitu aja, ya kan? Ya kan? Anak-anakmu bisa makan makanan yang bergizi. Itu loh yang diperintahkan syara. Itu yang timbangan syara. Bukan malah kamu kemudian meninggalkan itu untuk kemudian tirakat, untuk fokus apa namanya beribadah ritual, bukan. Justru bukan itu. Kalau kamu justru meninggalkan itu berarti kamu nggak punya adab kepada Allah. Karena engkau telah melanggar, berpaling dari aturan ya sunatullah yang Allah sudah buat untuk. Berarti kamu harus mantap di dalam asbab itu. Mantap maksudnya bekerja keras, berusaha meningkatkan usahanya, ya. Agar kamu nanti bisa memelihara, bisa mengurus, menjamin kehidupan istri dan anak-anak.
Untuk orang seperti ini kita katakan, ayo pergi kerja ke pasar. Kalau dia petani, ayo bertani. Ya. Tempuhlah jalan yang Allah bukakan di depanmu. Nah, ini makna dari hikmah yang pertama. Baik, gimana contohnya lagi? Orang ditempatkan di makom asbab. Yang tadi contohnya laki-laki tadi kan, punya istri, punya anak-anak. Apalagi kalau anaknya banyak. Berarti dia kalau habis sholat subuh, hari kerja dia kemana? Hah? Jangan lama-lama di masjid. Habis sholat subuh, zikir, langsung berangkat kerja. Kalau dia petani, bertani. Kalau dia berdagang ke pasar. Ya kan? Nah berarti itu yang diminta oleh Allah. Karena dia berada di makom asbab. Nanti pas pulang ke rumah, karena dia berada di makam al-asbab, jangan sampai dia pulang ke rumah setelah mengucapkan Assalamualaikum, kata istri dan anaknya, Waalaikumsalam. Langsung kemudian suami ini mandi, ya mandi, terus habis itu makan, habis itu masuk musola di dalam rumah, sholat aja, ya nggak ada waktu untuk ngobrol dengan keluarga. Ya Quran terus ya, sholat sunnah sunnah, ya istrinya tidur, anaknya tidur, dia tidur. Besok lagi dia pergi kayak gitu lagi. Ya, maka orang yang seperti inilah yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, kalau kayak gini nih, ini syahwat tersembunyi. Mestinya dia pulang kantor, Assalamualaikum, salam, mungkin udah maghrib, dia sholat maghrib. Habis itu apa yang mestinya dilakukan? Jangan baca Quran. Jangan apa? Sholat sunnah banyak. Jangan. Duduklah bersama keluargamu. Ngobrol canda sama anak-anakmu. Tanyain apa kabar. Rindu, kangen, ngobrol. Allah itu kamu di makam asbab. Nyambung? Karena memang kamu diberikan istri, diberikan anak-anak. Nah, berarti kamu itu dikondisikan oleh Allah untuk berada di makam asbab. Tentu kalau sholat wajib ya semuanya harus melakukan. Puasa wajib semuanya itu udah. Tapi kalau kita sampai zikiran sampai panjang sekali gitu ya. Padahal anak-anak tidak bertemu seharian menunggu kita. Nah, kamu seolah-olah si ibadah itu. Tapi itu sebenarnya kamu sebenarnya sedang memenuhi syahwat tersembunyi dalam hati. Keren ya. Kecuali kalau kamu tadi jombloan dan jomblowati. Nyambung ya? Nggak ada orang yang kamu tanggung. Kamu kerja. Gitu. Habis kerja pulang, di rumah sendirian memang. Nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya orang yang ditanggung. Nggak apa-apa, pas pulang kerja kamu masuk gua kamu. Masuklah kamu ke musolamu itu. Ya, silakan. Tapi kalau kamu punya istri, punya anak, pulang kerja, wow, bisa di masjid kagak pulang-pulang, zikiran gitu. Mending kalau zikiran masih mending. Ada nggak ngobrol sama temen? Ada yang begitu. Ada nggak yang begitu? Istri anak-anaknya menunggu kapan ngobrolnya. Nah itu syahwat tersembunyi. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi justru itulah ibadah terbaikmu. Nah kayak gitu loh. Ibadah. Saya mau kasih ini terbesit aja. Ibu-ibu ada dua ibu. Ibu A, ibu B. Sama-sama punya anak. Ibu A sholat tahajud. Sampai subuh azan.
selesai witir. Ya kan? Habis sholat witir, sholat subuh. Habis sholat subuh, zikir pagi gitu. Anak-anaknya nggak dibangunin. Ya, nggak dibangunin sholat, nggak dibangunin untuk mandi, ya kan? Nggak dibangun untuk siap-siap sekolah. Sehingga anak-anak ini kemudian telantar semua. Ada ibu B, tahajud enggak. Bangunnya pas azan subuh. Oh, baru dibangun. Bangun, dia bangunkan anak-anaknya. Yang laki-laki suruh ke masjid. Kemudian dia sholat subuh. Kan dia nggak sholat sunnah sebelum subuh. Habis sholat subuh, bahkan dia tidak zikir maksurat pagi. Dia langsung bikin masakan buat anak-anaknya. Menyiapkan segala macam. Pertanyaannya, mana yang lebih mulia di sisi Allah, ibu A atau ibu B? Hah? Iya. Ibu B yang lebih baik. Karena Allah menempatkan ibu ini di makam asbab. Nyambung ya? Dia punya kewajiban-kewajiban yang harus dia tanggung. Yang harus dia lakukan. Jadi suami yang ada di makam asbab, maka ngobrolnya sama istri, ngobrolnya sama anak, itulah tasbihnya. Itulah baca Qur'annya. Itulah zikirnya. Jarang loh. Tasawuf tuh ngomong begini jarang. Makanya Ibnu Athaillah tuh keren banget. Keren banget ini. Jadi duduk bareng, meluk anak, canda-canda anak, itu zikirmu, itu tasbihmu, itu takbirmu. Itu keren banget. Senyummu waktu masuk rumah, Assalamualaikum, sayangku semuanya. Itu tasbihmu. Itu Assalamualaikum. Langsung naruh lagi kamar mandi, mandi. Langsung ada sajadah potong terletak. Karena makammu Allah gak menempatkan di kondisi itu. Mungkin kalau anak udah besar-besar semua, nih yang sepuh-sepuh nih, ini makamnya makam tajrid sudah tuh. Itu lakukan itu. Jangan kamu udah alhamdulillah uang makan minum ada dari pensiunan atau dari tabungan. Misalkan begitu. Nggak ada kewajiban lagi kepada orang-orang. Nah itu orang ini di makam tajrid berarti dia fokus. Begadang malam zikir, ngapal Quran, wah ke majlis taklim ini, ke majlis taklim itu. Nah kalau dia malah pengen banting setir jadi pengusaha, itu kata Ibnu Athaillah, kamu turun kelas cita-cita yang tinggi. Keren banget gak?